I've been waiting all my life for someone like you, like you. I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang ke-6 terkait konsep PSG akan statistik vital. Kalian sudah mendownload materinya dan Ibu harus sudah membaca ya. Nah, menurut kalian, kenapa kita perlu mempelajari penilaian ataupun pemantauan status gizi menggunakan statistik vital? Kira-kira buat apa kita harus belajar tentang statistik vital? Ada yang bisa memberikan pendapat? Yuk, siapa nih yang Untuk mengetahui gambaran keadaan gizi di suatu wilayah, Bu. untuk mengetahui gambaran status gizi di suatu wilayah? Oke, si jawaban. Nah, untuk mengetahui gambaran status gizi di suatu wilayah, maka kita bicara tentang statistik vital. Nah, statistik vital ini apa artinya? Untuk mengetahui gambaran status gizi di suatu wilayah itu menggunakan apa dari statistik vital? Ya, apa yuk? Statistik vital. Saya sudah membaca materinya. Statistik vital itu bentuknya seperti apa dalam proses penilaian status gizi? Ya, kita memberikan masukan. Menilai status gizi dalam populasi, Bu. Menilai status gizi di dalam populasi. Oke, sama tadi dengan Rizka, terima kasih. Jadi menilai status gizi dalam populasi, dalam suatu wilayah. Tapi menilainya dengan menggunakan apa? Grafik, Bu. Grafik apa? Grafik angka apa ya? Grafik angka apa? Pada statistik vital yang ditampilkan data apa? Misal kalau data berat badan bayi baru lahir, Bu, gimana, Bu? Berat badan bayi baru lahir bisa. Terus Yang angka di- kematian bayi, Angka kematian bayi bisa. Lagi. Selain Angka kesakitan, angka kesakitan, ya. Nah, angka-angka itu dari tadi yang disampaikan Rido dan Rizka itu merupakan data yang kita butuhkan untuk menilai status gizi di suatu wilayah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengumpulkan data berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari? Data apa aja untuk menilai status gizi? Yang pertama, data biokimia, biokimia. Yang kedua, Fisik klinis, data klinis, fisik klinisnya. Yang ketiga, ekologi, ekologi, ekologinya. Yang keempat, antropo. antropometri. Nah, semua data itu apakah sama dengan data statistik vital?
Apakah sama data itu dengan data statistikal? Sama nggak? Atau beda? Samanya di mana, bedanya di mana? Kalau kita menilai biokimia, kita menilai fisik klinis, kita menilai ekologi, kita menilai apa satunya antropometri, itu datanya secara langsung kita peroleh atau seperti apa? Secara langsung Kita langsung bertemu dengan klien. dengan kliennya, kita langsung bertemu dengan pasiennya, kita langsung bertemu nih dengan masyarakatnya, door to door, untuk mendapatkan data. Kalau kemarin kalian menilai presisi dan akurasi, kalian menghitung kan berapa tinggi badan dari 38 atau 35 orang teman-teman yang ada di kelasmu. Itu secara langsung. Gitu juga dengan fisik. Kalian menilai, kok pucat, kok warna kulitnya jadi kuning, kok tampak lesu, gitu ya. Data biokimianya, kenapa HB-nya 10? Kenapa kadar gula darahnya 300? Kalian langsung bertemu. Antropometrinya, kenapa ini anak stunting? Kenapa obesitas? Maka kalian langsung bertemu dengan pasiennya ataupun klien ataupun masyarakatnya. Nah, itu menandakan bahwa data tersebut didapatkan langsung oleh peneliti, langsung oleh pengukur. Nah, data itu dikenal dengan data apa? Kalau kita yang mencari datanya, kita kenal dengan data. Kalau dalam penelitian, ada 2 jenis data. Data Kalau medis. data medis. Lebih tepatnya data apa? Data medis itu masuknya ke data biokimia kan ya? Nah, kalau jenis data itu termasuk jenis data apa? Kalau kita yang mencari. Medis bukan, Bu? Data medis, tadi salah satunya adalah data biokimia. Data biokimia, data fisik klinis, data antropometri, itu data apa? Kalau dalam penelitian. Karena kita yang mencari langsung datanya. Data gizi. Data itu dikenal dengan data primer. Karena yang melakukan adalah kalian langsung. Kamu yang mengukur, kamu yang menimbang, kamu yang menulis data-data yang sudah diperoleh. Nah, bedanya dengan data yang kita peroleh hari ini adalah data dari statistik vital. Yang kita sebut dengan data, kalau tadi data primer berarti sekarang data Sekunder. Sekunder, Bu. sekunder. Data sekunder diperoleh dari mana? Kalau data primer diperoleh dari langsung penelitinya, langsung oleh pengukurnya, langsung oleh tenaga gizinya. Dari pasiennya Kalau, langsung, Bu. kalau data sekunder diperoleh Dari pasiennya langsung. kalau dari pasien langsung berarti data primer dong. Tadi antropometri, biokimia, itu data primer. Kalau datanya sekunder diperoleh dari Lingkungannya. Peroleh dari gimana itu? tenaga medis. Kalau data statistik vital, kamu udah baca materi Ibu kah?
Itu diperolehnya dari mana coba? Karena disebut data sekunder, bukan kamu yang melakukannya. Kamu tidak secara langsung melakukan analisis datanya, tapi mengumpulkan iya. Jadi data statistik vital ini diperoleh dari berbagai apa? Berbagai referensi yang bisa kamu dapatkan dari berbagai sumber. Contohnya, sumber yang bisa kamu jadikan referensi apa? Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan. Oke, ada profil ya, profil Dinas Kesehatan Provinsi, ada profil Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten. Oke, apalagi? Dari Kemenkes, Bu. Dari Kementerian Kesehatan. Oke, ada kebijakannya. Program apa lagi? Kalau dari penelitian ilmiah, Bu. Di penelitian ilmiah itu biasanya disebut dengan apa? Jurnal, artikel, Yang bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kalau jurnal artikel dari satu wilayah, tapi ini di seluruh Indonesia datanya. Dikenal dengan data apa? Pernah mengenal Riskesdas? Pernah mengenal SSGI? Pernah nggak kenal itu? pernah. Apa Pernah dengar Riskesdas? aja, Bu. Sekarang nggak boleh dengar aja. Sekarang sudah harus mulai untuk melihat datanya. Sekarang sudah harus tahu apa itu Riskesdas, apa itu SSGI. Karena kamu sebagai seorang ahli gizi, calon ahli gizi harus punya baseline datanya. Nah, itu bisa dipakai tuh dari riset kesehatan dasar yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Dari SSGI, dari survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun. Dari SKI, survei kesehatan Indonesia. Dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dari BKKBN. Dan dari berbagai sumber lainnya. Sehingga statistik vital ini tidak kamu yang mencari datanya, tetapi bisa kamu dapatkan melalui berbagai referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu bedanya antara 5 pertemuan kita kemarin dengan pertemuan kita hari ini. Kalau pertemuan yang kemarin, kita langsung mendapatkan datanya, bertemu dengan klien ataupun masyarakat. Tetapi untuk data statistik vital, ini bisa kamu ambil berbagai profil yang ada di puskesmas, berbagai data yang berkaitan dengan tadi kesakitan, kematian, dari riset kesehatan dasar yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Yang dimana setiap provinsi itu punya datanya. Dan kamu tinggal mengambil saja data itu untuk bisa kamu gunakan sebagai pemenuhan keperluan yang ingin kamu lakukan. Nah, beralih kepada berikutnya. Di dalam metode penilaian status gizi ada 2, yaitu metode, masih ingat metode apa? Metode langsung, Metode langsung dan metode tidak langsung. tidak langsung.
Metode langsung ini langsung menilai status gizi, di mana ada 4 datanya. Yang pertama, biokimia, biokimia. Yang kedua, fisik klinis, fisik klinis. Yang ketiga, antropometri, antropometri. Yang keempat, ekologi, yang keempat, keempat apa? Antropometri. Keempat, udah antropometri udah. Yang keempat, Klinis. biofisik. biofisik, Geofisik. Jadi ada 4 data yang secara langsung bisa digunakan untuk menilai status gizi. Dan ada metode tidak langsung untuk menilai status gizi. Yang pertama, asupan makanan, asupan makanan atau survei makanan. Yang kedua, Mbak. Ya, yang kedua apa yuk? Baru kita pelajari nih kemarin nih. Yang kedua, berkaitan dengan ekologi, ekologi. Dan yang ketiga, statistik vital, statistik vital. Jadi ada 3 yang secara tidak langsung menilai status gizi. Nah, inilah yang menjadi cerita awal kita. Kenapa kita beralih kepada konsep pengkajian status gizi dengan menggunakan statistik vital. Ada kalanya data yang kita peroleh adalah data primer. Namun, ada kalanya data yang kita peroleh adalah data sekunder. Dan ini untuk menguatkan kenapa kita membutuhkan data primer. Data primer, kalau nanti kamu mau melakukan penelitian, untuk menjadi pertimbangan kenapa kamu melakukan penelitian itu, kamu membutuhkan data sekunder. Data sekunder ini penting untuk kamu ketahui, penting untuk kamu baca, penting untuk kamu analisis. Sehingga dari data statistik vital inilah yang menjadi baseline untuk menyusun latar belakang pada saat kamu ingin melakukan sebuah penelitian. Data yang kamu bisa dapatkan misalnya, kamu pengen tahu data masalah gizi stunting. Kamu bisa menyusunnya dalam bentuk misalnya piramida terbalik. Kamu perlu dulu data besarnya. Data dunia bicara stunting itu berapa angka kesakitannya? Berapa angka kematiannya? Baru mengerucut nih. Setelah bicara dunia, di Indonesia berapa angka kesakitan dan kematian stuntingnya? Terus mengerucut lagi, bicara tentang provinsi. Gimana data kesakitan dan kematian karena stunting pada Provinsi Bangka Belitung? Mengkerucut lagi, apa data kematian, bagaimana data kesakitan dan kematian pada kabupaten kota yang ingin kamu tuju? Jadi seperti piramida terbalik. Kamu bisa mendapatkan berbagai data tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kamu, menjadi pertimbangan bagi kamu bahwa penting untuk dipahami, penting untuk dipelajari pengkajian status gizi menggunakan statistik vital. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, kamu bisa menganalisis pemantauan status gizi menggunakan statistik vital. Data udah kamu dapatkan. Riskesdas nih, BKKBN, informasinya udah kamu download.
Namun, bagaimana kamu membaca data itu? Apa pentingnya data itu? Bagaimana urgensinya data itu untuk memenuhi kebutuhan kamu? Maka kamu mulai belajar untuk menganalisis data yang kamu gunakan dari statistik vital. Nah, data-data ini berkaitan dengan kematian tadi. Angka morbiditasnya, angka mortalitasnya, dan juga kesakitan morbiditasnya. Akibat kekurangan dan kelebihan gizi. Kalau kekurangan gizi, contohnya apa? Penyakitnya. Apa contoh? Stunting. Stunting. Pasti ada angka kematian dan juga angka kesakitannya. Kalau kelebihan gizi, Obesitas. obesitas. Kekurangan dan kelebihan gizi mempunyai potensi terhadap data kematian dan kesakitan. Kalau kita bicara kekurangan gizi, itu undernutrition. Yang salah satu contohnya misalnya stunting. Stunting ini tidak hanya bicara tentang masalah pendek saja, tetapi dampak jangka pendeknya, dampak jangka panjangnya, sehingga akan berpengaruh nih terhadap angka kesakitan dan juga kematian. Begitu juga dengan kelebihan gizi. Orangnya obesitas, gemuk, namun berpotensi untuk menjadi penyakit degeneratif. Contoh penyakit degeneratif apa? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, apalagi? Hipertensi. Hipertensi, apalagi? Jantung. Jantung, apalagi? Ginjal kronis, Bu. Ginjal kronis, dan penyakit lainnya yang nantinya mengarah kepada sindrom metabolik. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Jadi kamu nggak menunggu, saya mau tahu data di provinsi Jakarta, saya mau tahu provinsi Jawa Barat, saya mau tahu data stunting yang ada di Kalimantan. Kamu nggak ujuk-ujuk melakukan penelitian ke sana, tetapi kamu bisa nih, udah ada gadget, udah ada laptop, download, browsing data-data itu. Dan itulah disebut dengan data sekunder. Karena kamu nggak perlu melakukan penelitian ke sana. Tapi cukup kamu browsing, download, dan pelajari. Yang kedua, beban masalah gizi. Ibu pernah menyampaikan ada masalah double burden, ada triple burden of malnutrition. Kalau double burden artinya, apa ini artinya double burden? Apa arti double burden? Double burden of malnutrition. Beban ganda, Bu. Beban gandanya seperti apa? Kalau triple burden? Nah, double burden gimana? Bedanya dengan triple burden? Double burden adalah masalah gizinya apa pada double burden? Ayo yang lain. Masa Rizka sama Abigail aja yang jawab? Double burden of malnutrition itu merujuk pada masalah gizi yang kompleks di mana kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi bersamaan dengan populasi dan populasi keluarga atau bahkan individu. Nah, untuk double burden ini keadaan di mana kekurangan gizi yaitu stunting, wasting atau kekurangan mikronutrien dan kelebihan gizi seperti overweight, obesity, penyakit tidak menular terkait nutrisi.
Contohnya, ibu yang mengalami kelebihan berat badan atau gizi lebih dan memiliki anak yang mengalami stunting atau gizi kurang dalam satu keluarga. Nah, untuk yang triple burden of malnutrisi adalah definisi mikronutrien, misalnya kekurangan zat besi, vitamin Defisiensi. defisiensi mikronutrien, misalnya kekurangan zat besi, vitamin A, dan yodium, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti anemia, gangguan penglihatan, dan gangguan pertumbuhan. Keduanya dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker, gangguan pertumbuhan dan perkembangan terutama pada anak-anak, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Betul sekali. Nah, jadi kalau double burden ada dua masalah gizi yang sudah disampaikan oleh Patricia tadi, yaitu undernutrition dan Kelebihan nutrisi atau kelebihan gizi. overnutrition. Overnutrition. Nah, kalau triple, undernutrition, overnutrition, dan Kekurangan zat gizi Kekurangan mikro. zat gizi atau mikronutrien defisiensi. defisiensi mikronutrien. Jadi, atau zat gizi mikro. Defisiensi zat gizi mikro itu tandanya. Ya, pada triple burden. Kalau dulu kita fokus nih hanya pada undernutrition dan overnutrition. Kita berjibaku mengentaskan undernutrition dan overnutrition. Namun ternyata kita lengah pada saat itu terhadap mikronutrien. Yang dimana mikronutrien ini dibutuhkannya sedikit. Namun ternyata dampaknya luar biasa. Tadi itu kata Abigail tuh masalahnya apa? Defisiensi vitamin A. Defisiensi zat besi. Defisiensi asam folat. Nah, itu luar biasa tuh. Ya. Nah, akhirnya kita akan memahami, kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana angka morbiditas, mortalitas, ataupun data kesehatan statistik lainnya dari Riskesdas, dari BPS, dari SKMI, dan berbagai data lainnya, SSGI, SKI, BKKBN, Bappenas, semua data itu kamu butuhkan sebagai baseline data. Ya, kalau pada SKMI ini udah lama banget gak ada ya. Dulu tahun berapa ya terakhir itu 2016 kalau ibu nggak salah. Nah, SKMI kalau di dunia itu dikenal dengan SDT, jadi studi diet total. Kalau di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk survei konsumsi makanan Indonesia. Jadi di SKMI dilakukan proses pengecekan bahan makanan di setiap provinsi, termasuk juga pengolahan. Jadi kita ngolah nih makanan. Ada yang dibakar, ada yang direbus, ada yang ditumis, dan sebagainya. Itu dalam SKM. Oke, nah inilah kemampuan akhir yang diharapkan dalam proses pembelajaran kita siang hari ini. Kita lanjutkan. Yang pertama kita mau bahas data statistik terkait kematian dan kesakitan akibat kekurangan dan kelebihan gizi. Tadi udah dibacakan bahwa yang namanya statistik vital atau vital statistik ini merupakan pengukuran status gizi. Jadi tetap dilakukan pengukuran status gizi. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menganalisis. Jadi kita akan memaksa diri kita, membuat diri kita memahami data yang sudah diolah, yang sudah ditampilkan dalam berbagai sumber, dalam berbagai referensi yang berkaitan dengan beberapa data statistik. Seperti apa? Angka kematian tadi berdasarkan umur, angka kesakitan, dan angka kematian akibat penyakit tertentu. Misalnya penyakit tertentu apa misalnya? Apa angka kematian akibat penyakit tertentu yang kemarin kita sempat heboh banget berapa tahun? COVID-19. COVID, betul sekali. COVID-19 itu menyebabkan angka kematian yang sangat luar biasa. Dan data lainnya yang berhubungan dengan
gizi. Nah, tadi dikatakan bahwa tujuannya kenapa kita perlu belajar statistik vital. Oh Bu, pengen tahu nih Bu, gambaran keadaan gizi di suatu wilayah. Kita pengen tahu gambaran keadaan gizi di wilayah Sumatera Utara gimana? Di wilayahnya Nusa Tenggara Timur gimana? Di wilayah Papua gimana? Nggak perlu kamu datang ke wilayah tersebut. Kamu tinggal browsing saja udah dapat data. Nah, kamu udah bisa tahu gambaran keadaan gizi di suatu wilayah dengan cara menganalisis statistik kesehatan. Jadi kamu diharapkan bisa menganalisis ya data ini. Bukan hanya baca, oh Bu angkanya segini. Angka stunting di Bangka Belitung itu sekian persen loh Bu. Tapi kamu berupaya, kok bisa ya? Berapa angka nasionalnya? Tinggikah dari nasional atau rendahkah? Lah kok kenapa masih tinggi nih angka stunting di Bangka Belitung? Padahal makanannya banyak, hasil lautnya luar biasa. Tapi kenapa masalahnya masih muncul? Nah, ini kamu dituntut. Apa faktor penyebabnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana nih tanggapan masyarakat terhadap kejadian stunting? Dan kamu menganalisis faktor-faktor lain. Sehingga kamu dapat mempertimbangkan penggunaan data tersebut sebagai bagian dari indikator tidak langsung mengukur status gizi masyarakat. Jadi dia tidak langsung untuk menilai status gizi, harus diolah dulu, harus dikaji lagi. Nah, data-datanya tadi udah dikatakan nih sama Rido. Ada angka kesakitan, ada angka kematian, ada juga pelayanan kesehatan dan penyakit infeksi berkaitan dengan gizi. Masih ingat nggak diagramnya dari UNICEF? Apa kaitannya pelayanan kesehatan? Apa kaitannya penyakit infeksi dengan asupan makanan terhadap status gizi? Ya, masih ingat bagan yang ditampilkan oleh UNICEF dan diterjemahkan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Apa kaitannya layanan kesehatan dengan penyakit infeksi dan asupan terhadap status gizi? Ya, ada yang bisa? Kira-kira kenapa coba? Di dalam diagramnya UNICEF ada apa aja? Abigail nih yang kemarin baca ya, Abigail. Krisis ekonomi politik Krisis sebagai dasar ekonomi politik, betul sekali. Sebagai apa, Rizka? akar masalahnya. Akar masalahnya. Jadi akar masalahnya itu ada di status ekonomi, ada di politik, ada kebijakan, dan sebagainya. Itu sebagai akar masalah. Selanjutnya, Rizka. Ada penyebab utamanya, Bu, kemiskinan dan pendidikan. Itu penyebab utama atau faktor ada kemiskinan, itu sebagai akar masalah. Selanjutnya, di tangga berikutnya, ada faktor Faktor penyebab tidak langsung. tidak langsungnya. Jadi akar masalahnya dari ekonomi, dari kemiskinan, dari politik tadi. Nah, masuk lagi penyebab tidak langsung. Yang terdiri dari apa aja di penyebab tidak langsung faktornya? Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan, betul sekali. Apalagi? asuhan ibu dan anak, Apa? Ketahanan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, Ketersediaan pangan, kesehatan ibu dan anak, apalagi? Faktor lingkungan, Faktor lingkungan, oke, apalagi? faktor ekonomi, Bu.
Kalau ekonomi yang akar masalah, kemiskinan. Faktor tidak langsung ya tadi ya, ada pelayanan, ada pendidikan, ada pola asuh, ada akses tadi ya, ada ketersediaan pangan dan sebagainya. Nah, naik lagi ke tangga ketiga, faktor Bentar. faktor Langsung. Langsung. faktor langsungnya. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi terdiri dari Infeksi penyakit, penyakit, infeksi, dan konsumsi zat gizi. konsumsi makanan atau zat gizi. Nah, yang dua inilah yang menjadi penyebab langsung mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi apa? Masalah gizi. Masalah gizi atau status gizi, malnutrition. Oke, jadi ini kaitan pelayanan kesehatan, penyakit infeksi yang berkaitan dengan gizi. Nah, selanjutnya status gizi. Di negara berkembang, angka kematian bayi dan anak ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Kalau kita negara apa? Kita masuk negara apa? Berkembang. Bang, Berkembang. Bu. Dan pernah ya angka kematian ibu, angka kematian bayi itu tinggi sekali. Pernah mendengar itu? Pernah, Bu. Pernah, ya kita mendengar informasi itu. Dan penyebab utamanya apa tadi? Penyakit infeksi dan parasit serta kekurangan gizi. Penyakit infeksi tidak serta-merta itu muncul status masalah gizi, maksud Ibu, tidak serta-merta muncul karena kelaparan. Tetapi yang memperberat kondisi status gizi adalah Penyakit infeksi. penyakit infeksi. Pernah nggak kamu dengar di Bangka Belitung lah khususnya ya, ada yang meninggal karena kelaparan? Udah. Nggak ada. Karena apa? Bangka Belitung itu hasil lautnya banyak. Tinggal aja ke laut. Udah dapat kan? Protein tinggi. Nggak ada. Nanem aja ubi. Udah tumbuh tuh umbinya. Ada ubi dan sebagainya. Jadi kita nggak ada bayi itu yang mengalami masalah gizi karena kelaparan. Namun karena kekurangan gizi yang diperberat dengan penyakit infeksi. Ini nih yang memperberat kita. Contoh penyakit infeksi apa yuk? Apa aja contoh penyakit infeksi? ISPA, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. akut. Oke, selain ISPA, Diare. diare, betul sekali. Selain diare lagi, ada lagi TBC, Bu. ISK, Bu. TBC. Ada ISK, ISK. ISK apa? infeksi saluran Infeksi saluran kemih. Oke, kemih. kemih karena biasanya itu ya ISK. Oke, apa lagi? COVID. Campak. Campak. Apa lagi? Malaria. Malaria. COVID, Bu. Apa lagi? COVID. DBD, COVID penyebabnya apa? COVID virus, Terus. COVID virus. Oke, apalagi? DBD, DBD, Muntaber. muntaber. Banyak lagi ya. Ada juga cacingan. Nah, itu yang memperberat kondisi status gizi bayi balita. Karena ada penyakit infeksi. Jarang sekali yang tadi Ibu katakan kelaparan. Namun kekurangan gizi ada. Bukan tapi karena kelaparan. Nah, faktornya multidimensi nih yang mempengaruhi status gizi seorang anak dari sosial ekonomis, dari akar masalah sampai ke fisik biologis. Jadi nggak main-main untuk pengaruh terhadap status gizi. Dari akar masalah sampai ke masalah fisik dan biologisnya. Selanjutnya,
Berdasarkan umur, pengertian jumlah kematian, angka kematian berdasarkan umur, merupakan jumlah kematian pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah rata-rata penduduk pada kelompok umur tersebut yang disajikan datanya per 1.000 penduduk. Di jumlah rata-rata. Manfaat datanya untuk mengetahui tingkat dan pola kematian menurut golongan umur dan bagaimana penyebabnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Polanya bagaimana? Trennya naik atau turunkah? Itu yang ingin kita pelajari. Contoh kasusnya nih, keadaan kurang gizi dengan insiden yang tinggi pada umur tertentu. Sehingga angka kematian ini dihubungkan dengan tingginya angka kurang gizi. Jadi kurang gizi itu berkaitan dengan kematian. Morbiditas berkaitan dengan mortalitas. Kekurangan gizi dampaknya adalah tingginya angka kematian. Tingginya angka kematian berkaitan dengan tingginya angka kurang gizi. Jadi hubungannya timbal balik. Angka kematian pada anak balita perlu dianalisis pada setiap kelompok umur. Berbeda antara umur 0 sampai 6 bulan misalnya. 2 sampai 5 bulan, 1 sampai 4 tahun, 2 tahun ke lebih. Nah itu berbeda prosesnya. Kalau umurnya 0 sampai 6 bulan, masalahnya apa kira-kira? Berkaitan dengan apa? 0 sampai 6 bulan. Yuk, kalau 0 sampai 6 bulan. Berkaitan dengan apa yuk? Pemberian apa pada masa 0 sampai 6 bulan? ASI, Bu. ASI Eksklusif. eksklusif. Itu kaitannya. Kalau 6 bulan sampai 9 bulan? MPASI. MPASI. MPASI-nya terlalu awalkah atau terlalu lambatkah? Berkaitan dengan kurang gizi. Oke. Nah, jadi setiap kelompok umur punya faktor penyebabnya yang berbeda. Ya, yang itu yang perlu kalian kaji. Nah, sekarang kita masuk analisis faktor penyebab kematian balita. Ada status gizi, ada ASI eksklusif, ada masa penyapihan. Masa penyapihan sampai berapa? 2 tahun. 2 tahun atau lebih. Jadi kalau dulu 2 tahun ya. Jadi Kemenkes menyarankan sekarang menganjurkan untuk 2 tahun atau lebih. Praktek pemberian makanan atau kita kenal dengan MPASI. Ada asupan zat gizi makro, ada asupan zat gizi mikro. Ternyata kita tidak hanya bicara makro saja, berkaitan dengan karbohidrat, protein, dan lemak, tapi juga kita bicara vitamin dan mineral. Karena berkaitan dengan vitamin dan mineral, ini sangat banyak sekali yang berdampak pada masalah gizi. Yang tadi sudah dijelaskan. Ada gaki, ada kekurangan yodium, ada anemi, kekurangan zat besi, kekurangan folat, kekurangan B12. Ada masalah katarak, ada masalah seroptalmi berkaitan dengan mata, kekurangan vitamin A, ada masalah dengan kaki X atau kaki O, kekurangan vitamin apa tuh? Kalau kaki X, kaki O, kekurangan vitamin apa? Kalau kakinya bentuknya X, bentuknya O. Kekurangan vitamin? Kekurangan vitamin apa yuk? Kalau Vitamin D. vitamin D. Dan juga ada penyakit infeksi. Ini di penyebab kematian balita. Oke, nah ini yang perlu kita kaji. Selanjutnya, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu. Penyebab tertentu ini berkaitan dengan penyakit dan kematian pada umur tertentu.
untuk menggambarkan keadaan gizi di suatu masyarakat. Walaupun terkadang kurang menggambarkan masalah gizi yang sebenarnya, karena itu mewakili saja, random ya, ini mewakili. Besarnya proporsi kematian balita ini disebabkan juga penyakit diare tadi, parasit, pneumonia, atau penyakit infeksi lain seperti campak dan batuk rejan. Batuk rejan itu batuk apa? Batuk rejan. Seperti apa tuh batuk rejan? Batuk, seperti apa batuk rejan? Batuk apa? Batuk rejan itu adalah taruh, Bu. Ditandai dengan batuk keras yang disertai suara rejan saat bernafas. Dan lamanya gimana? Waktunya gimana? Berulang, Bu. Kepanjangan. Panjangan Panjang berulang. ya, lama gitu ya, berulang. Oke. Heeh. Nah, kita lanjut nih ke salah satu masalah gizi. Ada, ini masalah gizinya apa? Ya, apa nih masalah gizinya? Kwashiorkor. Kalau ini masalah gizinya apa? Marasmus. 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 Oke, kita udah belajar kemarin tanda-tanda fisik. Bagaimana tanda fisik pada kwashiorkor? Mulai dari rambut. Tipis, kayak kuning. Kuningnya seperti apa? Warna rambutnya kering, rapuh dan mudah Kering. rontok. Seperti? Seperti rambut jagung. Oke. Kalau pada marasmus? Pada marasmus? Yang kemarin tuh tugasnya tuh. Tubuh sangat kurus, berat badan di bawah standar dan kulit keriput. Rambutnya. Rambutnya tipis dan rapuh seperti rambut jagung. Oke, sama dengan kwashiorkor? Sama. Sama, Bu. Sama, oke. Gimana dengan mukanya? Lebam. Lebam itu jatuh ya, lebam tuh atau ditonjok lebam. Wajahnya kalau mau kwashiorkor? Kalau kwashiorkor bengkak. Kalau Maramus kurus. Ceking. Cekung, Cekung. cekung. Pipinya cekung. Kalau kwashiorkor? Pipinya lebih tembem, lebih besar. Tembem. Edema. Edema kan perut. Bengkak ya, bengkak. Oke, bulat ya, dia bulat. Seperti apa? Seperti face moon, Bu. Face moon apa moon face? Moon face. Moon face. Seperti Bulan. bulan, ya. Kalau pada marasmus, Lebih cekung, pipinya lebih tirus. Cekung ke dalam bagian pipi. wajahnya seperti apa wajahnya? Seperti orang tua. Oke. Nah, kalau perutnya sama-sama buncit nggak? Sama. Sama. Buncitnya karena apa? Cairan. Cairan. Karena ada penumpukan. Cairan. Defisiensi apa yang terjadi pada perutnya? Protein. Protein spesifiknya pada Albumin. albumin. Oke. Ini disebut apa nih? Masih ingat? Edema. Jangan asal menjawabnya. Coba dipikirin dulu. Masa begini edema? Coba. Masih ingat nggak? Kalau edema kan bengkak tadi. Nah, kalau begini, Keriput. dikenal dengan ini namanya baggy pen atau iga gamba. Jadi jika kekurangan gizi menyertai terjadinya penyakit,
maka perlu dicatat dalam pelaporan sebagai penyakit penyerta. Jadi nanti kalau di KMS-nya tetap ditulis apa penyakit yang terjadi pada pasien itu yang menyertai, ya. Bisa tadi TB, bisa jadi kwashior, eh, bisa jadi apa tadi? Diare, bisa karena penurunan nafsu makan dan berbagai faktor lain. Ya gitu ya, jadi prosesnya. Nah, penanganannya untuk kwashiorkor ini bisa dengan pemberian protein, makanan dengan tinggi protein. Begitu juga dengan marasmus, karena keduanya sama mengalami defisiensi protein, ya, untuk berkaitan albumin terutama ya sumbernya, karena perutnya buncit atau kita kenal dengan perutnya buncit dikenal dengan Edema. kalau perut, kalau perut buncit dikenal dengan asites. Baik. Nah, ini statistik untuk layanan kesehatan. Jadi berbagai statistik layanan kesehatan dapat dilihat dari tempat layanan kesehatan tersebut berada. Kamu bisa lihat di datanya di Posyandu. Yang kemarin dapat data apa yang di Posyandu? Yang kalian kemarin turun ke lapangan? Data apa? KDN, Bu. SKDN, balok SKDN. Ya, ada juga datanya di Puskesmas. Data apa yang kalian ambil? Kalau di Puskesmas, kemarin waktu sama Bu Emil, data apa? Antropometri, Antropometri. Kalau rumah sakit, kira-kira kalau di rumah sakit, biokimia, data Kimia. biokimia. Ya, nah, berbagai kegiatan ada di Posyandu, ada di UPGK, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, dan juga ada di POZI, Pojok Gizi. Nah, rumah sakit, peningkatan kunjungan kasus gizi, faktor yang mempengaruhi, apakah kemiskinan, harga bahan makanan yang meningkat, atau karena kejadian alam seperti kekeringan, kebanjiran, gempa, dan sebagainya. Ini adalah data yang berkaitan dengan statistik layanan kesehatan. Nah, infeksi yang relevan dengan masalah gizi, penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang, mempunyai hubungan timbal balik, ataupun hubungan sebab akibat. Kalau penyakit infeksi tadi kita sepakati dapat memperburuk keadaan gizi. Dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Kalau muncul penyakit infeksi diare, ini dapat memperburuk keadaan gizi pasien. Kalau diare, yang turun apanya? Kalau sering diare. Yang turun Zat gizi makanannya. zat gizi makanan, dampaknya pada Penurunan berat badan dan penurunan berat badan. Tuh. Nah, kalau gizinya jelek, kalau gizinya jelek, muncul masalah penyakit lain, Bu. contohnya, Bisa ke penurunan berat badan kayak demam bisa. kalau gizi yang jelek terkena infeksi, penyakit apa? Kalau dia malnutrisi, mudah sekali terkena infeksi. Karena apa? Gimana ceritanya? Kok keadaan gizinya jelek mudah kena infeksi? Karena sistem kekebalan tubuhnya menurun, Bu. Karena penurunan imunitas ataupun sistem kekebalan Tubuh. karena terjadi peningkatan enzim yang tidak diharapkan, sehingga bisa menyebabkan ataupun memperburuk penyakit infeksi pada pasien tersebut. Nah, penyakit yang umumnya terkait dengan masalah gizi tadi, diare, tuberkulosis, campak, dan batuk pejaan. Oke, kita masuk yang kedua. Beban masalah gizi, double burden dan triple burden of malnutrition. Tadi udah kita sampaikan. Nah, triple burden ini berkaitan dengan, tadi udah sampaikan bahwa kelebihan berat badan atau obesitas bersama dengan kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien. Ini triple burden. Ada 3 masalah gizi. Kalau double burden, ini 2 masalah gizi. Gizi kurang dan gizi lebih. Undernutrition dan overnutrition.
Nah, sumbernya ini bisa mengarah kepada stunting, bisa ke posting, bisa ke obesitas. Angkanya ini terus berkembang, ya. Walaupun angka stunting kita udah turun, tetapi turunnya 0,1%. Namun yang menjadi perhatian kita jumlah balitanya itu tetap ada, ya, tetap banyak yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan program yang tepat untuk mencegah terjadinya perkembangan dampak dari stunting ini pada jangka pendeknya dan juga pada jangka panjangnya. Nah, ini double burden yang dikatakan oleh WHO, tadi udah dibacakan. Kalau ini kita contohkan kepada stunting. Apa kaitannya stunting dan obesitas? Apa kaitannya stunting dan obesitas? Saya bisa memberikan masukan. Perbedaannya, apa kaitannya stunting dan obesitas? Stunting itu terjadinya pada masa lampau. Stunting menggambarkan status gizi masa lampau. Yang dimana stunting ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena berkaitan dengan tinggi badan. Kondisinya gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, serta terjadi infeksi berulang. Ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan angkanya 30,8%. Walaupun turun ya, alhamdulillah turun prosesnya menjadi 20 sekian persen. Nah, pada anak stunting, jika diberikan makanan terus-menerus, maka akan berdampak kepada obesitas. Sehingga pemberian makanan kepada anak stunting juga perlu dievaluasi, juga perlu dimonitoring, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan prevalensi obesitas pada usia dewasa. Anak stunting yang diberikan makanan terus-menerus, maka dia akan tambah gemuk. Kalau tinggi badannya tidak diupayakan untuk bertambah. Nah, prevalensi obesitas pada usia dewasa ini 21,8% yang awalnya 14,8%. Sehingga ada kaitan antara stunting dan obesitas. Dampaknya pada pasien obesitas ini memiliki resiko yang lebih besar untuk terjangkit penyakit tidak menular. Yang tadi sudah dijelaskan. Ada diabetes, ada stroke, ada hipertensi, dan serangan jantung. Faktanya, sekitar dari 3 dari 10 anak balita di Indonesia mengalami stunting. Riskesdas 2018. Dan juga ternyata mengalami kelebihan berat badan dan obesitas yang terus meningkat pada usia sekolah dan remaja. Nah, kita perlu memahami ada hubungan antara stunting dan obesitas. Anak stunting cenderung memiliki berat badan ideal yang lebih rendah, sehingga peningkatan berat badan dapat meningkatkan IMT di luar kisaran normal. Karena berat badan idealnya lebih rendah. Tapi karena diberikan makanan, ada penumpukan lemak, ada penumpukan karbo, maka memicu kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari. Kita lanjut ke triple burden. Di triple burden, ini kaitannya tadi antara undernutrition, terjadi overnutrition, dan mikronutrien deficiency. Jadi bukan hanya berkaitan dengan asupan zat gizi makro saja, seperti stunting dan wasting, overweight dan obesitas. Namun juga di
implementasikan dalam hidden hunger, micronutrient deficiency. Ini kaitannya menurut the triple burden of global malnutrition, di mana ada malnutrition, micronutrient deficiency, dan juga overweight dan obesity. SSGI 2021 menyatakan bahwa status gizi balita Indonesia ada stuntingnya 24,4%, underweight-nya 17%, dan wastingnya 7,1%. Ini adalah tren dari global trend of the triple burden of nutrition in children under 5, ya, di bawah 5 tahun, balita. Persentase. Nah, pada grafik ini, apa yang bisa kamu baca dari grafik ini? Grafik biru ini menandakan masalah gizi apa? Anemia. Grafik merah menambahkan masalah gizi apa? Stunting. Grafik orange menandakan masalah gizi apa? Underweight. Underweight. Kalau biru muda? Overweight. Overweight. Oke, kalau yang abu-abu, ini terjadi masalah wasting. Nah, apa yang bisa kamu baca? Kita mulai belajar membaca data. Apa yang bisa kamu baca dari data anemia? Anemia dari setiap tahunnya semakin menurun, Bu. Oke, dari tahun 2000 sampai ke 2019 menurun dari 48 jadi 39,8. Oke, terus persen ya ini satuannya. Kalau yang stunting, Stunting sama juga makin menurun dari 2000 sampai 2020 ini menurun dari 33,1% menjadi 22%. oke. Kalau yang underweight, Untuk underweight sama juga menurun dari tahun 2000 sampai 2020 dari 20% menjadi 12,6%. 20,5%. 20,5%. Jadi 12%. Oke. Kalau overweight, Makin meningkat dia, Bu, setiap tahunnya. Dari 5,4% jadi 5,7%. ini adalah tren data, ya, namanya tren data. Baik. Selanjutnya, kita belajar morbidity, mortality. Oke, untuk data Riskesdas, kamu bisa dapat di BPS, kamu dapat di SKMI, BKKBN, kamu bisa dapat di SSGI, dan berbagai data lain. Oke, baik, kita belajar. Bagaimana kamu membaca data persentase ibu yang melahirkan anak lahir hidup yang dilahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan? Gimana tren datanya? Persentase ibu yang melahirkan anak lahir hidup, tren datanya naik atau turun Naik, Bu. pada tahun dari Tahun tahun 2020 sampai 2020 sampai 2021. 2021 Namun menurun pada tahun 2021 sampai 2022. Oke, jadi anak sekitar 96 dari 100 ibu yang melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir dan anak lahir hidup yang terakhir dilahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai ke 2021, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021
ke 2022. Oke, kita beralih ke bawahnya. Dari ibu yang melahirkan anak lahir hidup dan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih banyak mana yang melahirkan di tenaga kesehatan? Lebih banyak di Perkotaan, perkotaan dibandingkan perdesaan, perdesaan sebesar 97,20%, 23%, 97,23% pada tahun 2022. 2022. Bagaimana pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh ibu yang melahirkan anak lahir hidup oleh tenaga kesehatan? Pada tahun 2022, ibu yang melahirkan hidup tidak atau belum pernah sekolah dan tidak tamat sekolah sebanyak 85,07%. Sedangkan SD atau sederajat sebesar 91,12%. Dan SMP sederajat 95,97%, SMA sederajat 97,78%, dan perguruan tinggi sebesar 98,84%. Artinya, yang mana yang lebih banyak melahirkan di tenaga kesehatan? Perguruan tinggi, Bu. Perguruan tinggi. Ternyata kita bisa menyimpulkan artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu yang ada di perkotaan, pada saat melahirkan lebih mengarah kepada untuk ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan oleh dukun misalnya di pedesaan. Jadi tingkat pendidikan ini mempengaruhi proses persalinan yang dilakukan oleh ibu-ibu terutama di perkotaan untuk ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, kita beralih ke tren berikutnya. Ini adalah persentase ibu yang melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir di fasilitas kesehatan. Kalau tadi ditolong oleh tenaga kesehatan, kalau sekarang di fasilitas kesehatan. Gimana membaca data? Presentasi ibu yang melahirkan anak lahir hidup 2 tahun terakhir di fasilitas kesehatan pada tahun 2020 sebesar 87,91 dan naik pada tahun 2021 sebesar 88,91% dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar 90,21%. Artinya tren datanya Menaik, Bu, meningkat. mengalami peningkatan. Oke. Dan ternyata semakin tahun tren datanya para ibu ingin melahirkan di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Tapi keinginan para ibu setiap tahun lebih memilih fasilitas kesehatan daripada di rumah. Dan ternyata yang memilih fasilitas kesehatan itu dari grafik ini adalah ibu-ibu yang berada di perkotaan sebesar 93,76%. Dan pendidikannya ibu-ibu tersebut yang mau melakukan persalinan di Vaskes adalah perguruan tinggi paling tinggi perguruan tinggi sebesar 96,20% dibandingkan dengan tidak atau belum pernah sekolah sebesar tidak tamat 76,97%. SD sebesar 76,97%. Jadi caranya baca datanya gitu. Oke. Selanjutnya kita menuju ke data berikut. Ini adalah data yang berkaitan dengan persentase ibu yang melahirkan Berat anak badan lahir hidup dalam 2 tahun terakhir dengan berat badan lahir rendah atau kita kenal dengan BBLR. BBLR. Gimana tren datanya?
pada tahun 2020 anak BBLR sebesar 11,37% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 12,27%, lalu meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 12,58%. Artinya Meningkat terjadi setiap tahunnya. peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya ibu yang melahirkan anak lahir hidup dengan kondisi BBLR terus mengalami peningkatan. Dan yang banyak melahirkan BBLR adalah ibu-ibu yang berada di Pedesaan pedesaan sebesar 13,44%. dengan pendidikan yang ditamatkan ibu adalah Paling tinggi SD sederajat. yang ditamatkan ibu, pendidikan tertinggi yang ditamatkan ibu Tahun paling 2020 tinggi SD sederajat. sederajat. Dan kelompok umurnya ibu yang melahirkan BBLR 15 sampai 19 tahun. 15 sampai 19 tahun. tahun. Jadi, ibu-ibu yang melahirkan BBLR dari tahun ke tahun tuh meningkat. Dan banyaknya di pedesaan. Umumnya tidak tamat sekolah atau SD sederajat. Dan pada kelompok usia berapa? 15 sampai 19 tahun. Itu yang tertinggi. Baik, kita beralih ke data berikutnya. Ini adalah data persentase ibu yang melahirkan dan mendapatkan bayinya inisiasi menyusu dini atau kita kenal dengan IMD, kurang dari 1 jam setelah dilahirkan. Gimana tren datanya? Semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin meningkat setiap tahunnya. Dari 63 mencapai 65,74% pada tahun 2022. Mengalami peningkatan. Dan yang melakukan, berarti ini bagus apa enggak? Data ini bagus atau tidak? Bagus, tahunnya meningkat. Bagus, karena dia lakukan inisiasi menyusu dini. Kalau data ini, BBL-nya semakin meningkat, bagus atau enggak? Enggak. Enggak bagus. Karena dampaknya nanti pada stunting dan obesitas. Nah, ternyata yang melakukan IMD itu lebih banyak ibu-ibu di daerah perkotaan sebesar 66,97%. 97% dibandingkan pedesaan sebesar 64,11%. Dan tingkat pendidikan mereka paling tinggi perguruan tinggi perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebesar 67,78%. Dan ternyata provinsinya yang paling banyak adalah provinsi mana yang melakukan IMD? Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua? Terus Kalimantan Timur. Dan yang ketiga? Aceh. Itu yang tertinggi persentasenya, ya, melakukan IMD pada bayi yang dilahirkan kurang dari 1 jam. Tuh, cara membaca data. Baik, selanjutnya. Berdasarkan data ini adalah capaian Rematri yang mengonsumsi TTD. Rematri apa? Rematri remaja putri yang mengonsumsi TTD. Berdasarkan data ini, targetnya adalah 54%. Capaiannya 45,35%. Tercapai atau belum tercapai? Belum tercapai. Belum tercapai. Iya, belum. Karena targetnya lebih tinggi 54%.
Oke, capaiannya baru 45%. Kurang berapa persen? Kurang Kurang 9 berapa persenan persen? lagi. 8, sekian 8,65%. 65%. Oke, baik. Kita belajar lagi ke berikutnya. Ini adalah grafik presentase rematri yang mengonsumsi TTD. Apa TTD? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah berdasarkan provinsi. Oke, gimana baca datanya? Kalau ini dari sumbernya si Gizi Terpadu Kemenkes. Oke, gimana baca data ini? Presentasi di Pulau Bali sebesar 91,29%. Di Kepulauan Bangka Belitung Nggak sebesar, baca satu-satu. Mana oh, bacanya? Cara bacanya. oh, kalau ini berarti untuk target capaiannya sebesar Hmm? 55%. 54%. 54%. Oke. Yang tertinggi capaiannya adalah, Bali sebesar 91,29%. dan yang terendah capaiannya adalah Papua Barat sebesar 2,19%. Bangka Belitung masuk kepada Urutan kedua sebesar 78,71%. tercapai atau enggak targetnya? Tercapai. Tercapai. Ini yang mengonsumsi TTD. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah grafik berdasarkan Komdat Kemsmas tahun 2023. Mendapatkan ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali. Atau kita kenal dengan ANC. Apa itu ANC? ANC adalah antenatal care. Jadi pelayanan pemeriksaan bagi ibu hamil yang seyogyanya setiap ibu hamil mendapatkan 6 kali pemeriksaan. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Jadi totalnya 6 kali. Oke, targetnya ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali, berapa targetnya? Targetnya sebesar 60%. 60%. Dan capaiannya 70,67%. tercapai atau tidak? Tercapai Tercapai dari target. targetnya. Oke. Selanjutnya, ini adalah capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali atau disebut dengan ANC berdasarkan provinsi. Gimana cara bacanya? Pada tahun 2022, target ANC sebesar 60% dengan capaian target tertinggi di Provinsi Banten sebesar 84,59% dan yang Oke. paling rendah adalah Papua sebesar 17,91%. Dan Bangka Belitung Menjadi urutan keempat sebesar 80,27%. Jadi masyarakat Bangka Belitung sudah banyak melakukan ANC ANC sebanyak 80,37. ANC-nya berapa kali? Oh, 6 kali. 6 kali. Berarti masih ada nih, masih ada berapa persen yang tidak melakukan ANC 6 kali? Sekitar 19,73 ya, 10,73. Iya. 19,73%. Oke. Nah, selanjutnya. Ternyata angka kematian ibu atau AKI, bukan aki-aki ya, tapi ini angka kematian ibu. Di Indonesia ini masih tinggi. Sama dengan angka kematian bayi ataupun AKB. Yuk, gimana cara baca datanya? Aki yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 1991 sebesar 390 orang. Orang berarti ya, Bu ya? Kasus. Oh, kasus menjadi 330 dari tahun 1991 terjadi 390 kasus, menurun pada tahun 2007 sebesar 228 kasus, lalu meningkat kembali pada tahun 2012 sebesar 395 kasus,
dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya 2015 sebesar 305 kasus dan mengalami penurunan lagi di tahun 2021 pada 300 kasus. Nah, penurunan yang terjadi, ini terjadinya tajam ya penurunannya ya. Selama berapa tahun? 18 91 sampai 2007. Berapa tahun? 19 sampai 19 20. Berapa tahun dari 91 ke 2007? 16 tahun, Bu. 16 tahun. Nah, 16 tahun pemerintah itu menggalakkan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Dari 390 menuju ke angka 228 kasus. Namun, berapa tahun? Hmm, Dari 2007 ke 2012. 5 tahun. 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat drastis, Signifikan. signifikan. Jadi 359 kasus. kasus. Dan penurunannya tetap tinggi nih, tapi luar biasa penurunannya. Jadi 305 kasus dan terakhir di 2021 menjadi 300 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target penurunan AKI adalah 183. 183. Berarti yang harus diturunkan 100 berapa yang harus diturunkan? 117. 117 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nah, penyebabnya ini tingginya AKI ini karena ibu mengidap hipertensi. Jadi bahaya banget ya. Karena pola makan, pola hidup, pola aktivitas ini mempengaruhi. Jadi ibu hamil itu banyak mengidap hipertensi. Apa yang terjadi pada ibu hamil yang hipertensi pada saat melahirkan? Sama kasusnya kayak mama saya dulu, Bu. Dia saat melahirkan, kata dokter karena punya penyakit hipertensi itu, diagnosis hipertensi, dianjurkan untuk sesar karena takutnya ada pendarahan. Tapi mama saya tetap berusahakan lahir normal menjadi pendarahan hebat, Bu. Setelah Nah, melahirkan. perdarahan hebat ya saat melahirkan. Selain perdarahan, apalagi yang terjadi pada ibu hamil yang mengalami hipertensi? Sehingga angka kematian ibu meningkat. Pada ibu hamil yang hipertensi, selain tadi cerita pengalaman dari Abigail, ibu hamil yang mengalami hipertensi itu akan mengalami keracunan. Jadi ada preeklamsi ya namanya ya. Selanjutnya dari keracunan tadi maka akan timbul kejang. Sehingga angka kematian ibu sangat tinggi pada ibu hamil yang mengalami resiko hipertensi. Jadi kalau nanti kamu di dietetik, kamu akan mendapatkan kasus ibu hamil yang dimana ibu hamilnya mengalami hiperemesis, mengalami eklamsi. Bagaimana bentuk makanan, bagaimana cara pemberian. Kita akan belajar. Nah, upaya Kementerian Kesehatan tetap mengkampanyekan hidup bersih, hidup sehat, pengobatan dini bagi ibu hamil yang mengidap hipertensi, dan juga distribusi alat USG ke puskesmas, terutama di daerah pedesaan. Nah, dari masalah gizi ini, 1 dari 4 remaja mengalami stunting. 1 dari 7 remaja overweight. Ibu hamil anemia masih tinggi. Ibu hamil kek masih juga tinggi. Obesitas di atas 18 tahun masih tinggi. Sedangkan data SSGI 2021 menguatkan kembali stunting balita 24,4%. Posting balita 7,1%. Overweight 30,8%. Nah, faktor penyebabnya apa? Nah, ini yang kamu kaji, yang kamu analisis. Kok bisa ada 1 dari remaja itu stunting, 1 dari 7 remaja overweight, kok bisa ada ibu hamil kek, ada ibu hamil anemia, kok bisa ada obesitas? Maka kamu akan mengkaji determinan langsungnya. Determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi.
Secara langsungnya yang pengaruhi apa? Ibu hamil tidak diperiksa tadi. ANC-nya nggak lengkap. Keempatnya nggak lengkap. Yang seharusnya 6 kali. Tapi yang tidak periksa masih ada 25,9%. Masih ada imunisasi yang tidak lengkap 42%. Masih ada pemantauan pertumbuhan balita yang tidak rutin berdasarkan grafik pertumbuhan anak. Masih 53% makanan tidak beragam, terutama kurang protein hewani. Dan berkaitan dengan ASI, yang mendapatkan ASI 1 jam tadi IMD baru 54,8%. Baru 52% yang mendapatkan ASI eksklusif, kurang dari 6 bulan. Dan rata-rata pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Pada saat masa cuti, setelah bekerja, para ibu mengalami kesulitan untuk memberikan ASI. Nah, pada konteks ini, mengawali pemberian kolestrum, ada 85,4% nih diberikan semua nih kolesterolnya. Namun ternyata masih ada yang diberikan sebagian saja. Dan ternyata persentasenya masih ada yang dibuang loh. Data ini mengatakan bahwa yang mendapatkan IMD kurang dari 1 jam itu 84,1%. Tapi yang lebih dari 1 jam 58, yang mendapatkan IMD itu 58,2%. Dan yang pemberiannya kurang dari 1 jam 84,1%. Dan ada juga yang lebih dari 1 jam. Alasannya apa? Tidak mendapatkan, tidak diberikan ASI. ASInya tidak teratur. ASInya tidak keluar. Ada rawat pisah. Anak tidak bisa menyusui. Alasan medis. Ada anak terpisah dari ibu. Ada faktor lainnya. Ada ibu yang merasa repot nih. Ada ibu yang meninggal. Itu persentasenya ada. Dan yang tertinggi ASI tidak keluar. Ini menjadi tantangan dan hambatan. Faktor pendukung yang menjadi hambatan apa? Dari keluarga, pengetahuan ibu dan keluarga, kapasitas tenaga kesehatan, masifnya iklan susu formula, penguatan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, optimalisasi, implementasi kebijakan, serta monitoring evaluasi. Ini menjadi tantangan dan Nah, kalau dari data ini, apa yang bisa kita baca? Ada 7 provinsi dengan prevalensi tertinggi untuk angka stuntingnya dan ada 5 provinsi untuk kasus tertinggi. Gimana para bacanya? 7 prevalensi tertinggi ada di provinsi mana yang paling tertinggi? NTT NTT sebesar 37,8%, setelah NTT ada ada Sulawesi Barat sebesar ada Aceh, oke, ada NTB, ada Sulawesi Tenggara, ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Barat. oke. Jadi ada 7 provinsi yang tertinggi. Ada di NTT, Sulawesi, Aceh, NTB, dan Sulawesi Tenggara serta Kalimantan. Ini yang tertinggi. Dan ada 5 provinsi yang kasusnya tertinggi. Ada di Jawa Barat, ada Jawa di Timur, Jawa ada Tengah, di ada Sumatera di Utara, dan Banten. dan Banten. Ini kasusnya tertinggi. Kalau ini persentase, kalau ini kasus. Ada 970.790 kasus di Jawa Barat. Dan Bangka Belitung berapa kasusnya? Mana ini Bangka? Bangka Nih, Belitung itu Sekitar 23.089. kasus ya. Kasus gitu. Baik, kalau di sini persentasenya Bangka Belitung nih berapa persen? 18,6%. 6%. Nah, itu ya datanya. Baik. Ini adalah apa nih? Data Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI bayi eksklusif. kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ASI eksklusif. eksklusif. Targetnya berapa? 70%. Dan yang tertinggi ternyata ada di mana? Nusa Tenggara Timur. Barat. Nusa Tenggara Sebesar Barat.
sebesar 85,39%. Yang terendah Di Papua sebesar sebesar 13,47%. dan Babel. Lo ada nggak di sini? Gak ada. Ada Babel ya? Oke, kecapai ya. Selanjutnya, ini strateginya. Kita nambah konselor, bekerja sama dengan NGO. NGO tahu NGO? NGO itu kayak swasta. Panjangannya non-government organization. Jadi kayak swasta ya. Ormas, organisasi masyarakat. Kampanye dan gerakan stunting untuk ASI eksklusif. Kunjungan rumah dan pendampingan oleh kader Posyandu. Advokasi kepada Pemda, perkumpulan dunia usaha. Ya, untuk fasilitas apa? Ruang menyusui di tempat bekerja. Ini yang kamu telah. Selanjutnya, ini adalah kasus per provinsi yang aktif, yang sembuh, dan yang kasus meninggal. Ternyata yang aktif tertingginya di Jawa Tengah. Kalau yang banyak sembuhnya ada di Jakarta. Namun yang banyak kasus meninggal ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya ini ya maksudnya. Nah, ini kasus-kasus yang bisa kamu lihat berdasarkan data. Nah, kita lanjut. Intervensi. Salah satunya intervensinya adalah ibu hamil ANC minimal 6 kali. Antenatal care-nya 6 kali. Di 2023, di 2022 nih ya, capaiannya ini meningkat, tercapai. 60 ke 70 tadi dibacakan. Namun, di 2023 targetnya naik 80, capaiannya 70. Jadi belum atau tidak tercapai. Yang berikutnya, sebanyak 2 juta pasangan calon pengantin setiap tahunnya berpotensi untuk mengalami permasalahan kesehatan yang sebenarnya dapat kita cegah. Apa itu? 1 dari 5 wanita usia subur atau WUS mengalami KEK, kurang energi kronis. 1 dari 5 remaja mengalami anemia. 1 dari 5 wanita usia subur mengalami anemia. 1 dari 3 wanita dewasa mengalami obesitas. Penyakitnya ada HIV/AIDS, ada tuberkulosis, ada hepatitis. Persentasenya sekian. Utamanya pada perempuan. Penyakit tidak menular. Ada hipertensi, diabetes, ada penyakit jantung. Persentasenya yang dinominasi oleh perempuan lebih dari 15 tahun. Dengan usia lebih dari 15 tahun. Lainnya ada kasus kehamilan terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak. Atau kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, 7%. Faktanya masih tingginya pernikahan usia anak. 1 dari 15 pernikahan. 70% calon pengantin hamil dalam 1 tahun pertama setelah pernikahan. Dan banyak calon pengantin dan wanita usia subur dengan masalah kesehatan yang berisiko jika hamil. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kesehatan. 1 dari 6 ibu hamil mengalami KEK. 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia. HIV, terinfeksi sifilis, reaktif hepatitis. Itu juga tidak menular hipertensi, diabetes mellitus gestasion yang diderita pada saat hamil. Dan ibu hamil dengan faktor risiko lain. Jadi setiap kehamilan, persalinan dapat berisiko. Ya, sekitar 15% nih dapat mengalami komplikasi yang tadi. Salah satu contohnya dari mamanya Abigail. Oke, ini adalah ASI eksklusif. Targetnya berapa? Sebesar 80%. Yang tertinggi ada di DKI Jakarta DKI Jakarta sebesar 83,5%. Dengan terendah ada di Papua Barat sebesar 16,2%. Sedangkan di Bangka Belitung Sumatera Selatan, Kalimantan. Kepulauan Bangka Belitung di samping nasional sebesar ya, besar 60,5%. 7,5%. Masih rendah ya dari target. Oke. Nah, ini adalah pengertian ASI. ASI saja tanpa makanan yang lain kecuali
vitamin, mineral, atau obat. Sirup, dalam bentuk sirup. Ini manfaatnya. Nah, faktanya makanan kita masih belum beragam, ya. Dan ternyata konsumsi pangan yang beragam itu yang terendah provinsi mana yang kurang beragam? Papua Pegunungan Papua Pegunungan. Yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. daerah Jogja DIY, ya, daerah istimewa Yogyakarta. Dan Babel? Kepulauan Bangka Belitung ada nih Bu, samping Kepulauan Riau. Ya, masih rendah juga ya Mm-mm. dari target nasional, ya. Dan Kementerian Kesehatan telah membuat 8 kelompok bahan makanan, yang dimana diharapkan 5 dari 8 kelompok bahan makanan ini bisa dipenuhi. Dari ASI, dari makanan pokok, dari kacang-kacangan, daging unggas, ikan, makanan laut, dari telur, dari susu dan produk olahan susu, dari sayur buah kaya vitamin A, sayur dan buah lainnya. Kenapa nih Kemenkes menyarankan lebih memfokuskan pada kaya dengan vitamin A? Nah, ini perlu kita kaji. Kenapa tidak B? Kenapa tidak C? Dan baru nih pemilihan yang ke-8 baru sayur dan buah lain. Tapi fokusnya kepada vitamin. Dan minimal satu jenis pangan hewani setiap kali makan ini berasosiasi signifikan, berkaitan sangat-sangat signifikan dengan stunting. Stuntingnya lebih rendah kalau diberikan asupan makan sumber protein hewani. Nah, data ini berkaitan dengan ada sumber dari Riskesdas, ada sumber dari SSGI, ada sumber dari yang terbaru SKI. Angka stunting meningkat atau menurun dari 2013 ke 2023? Mengalami penurunan sebesar 0,1%. Oke, dari 2022 ya. Posting mengalami peningkatan menjadi 0,8%. peningkatan 0,8% menjadi 8,5%. 8,5%. Underweight menurun sebesar 1,2% menjadi 15,9%. Oke, overweight meningkat meningkat 0,7% sebesar 0,7 menjadi 4,2%. 4,2%. Nah, ini ya, stunting kita nurun 0,1%, luar biasa. Namun kita punya masalah overweight nih. Kita punya masalah wasting, ya. Selanjutnya, ini adalah data prevalensi stunting. Yang tadi dari SKI 2023. 2013 meningkat sekali, 27,6%. Dan 2023 menjadi 21,5%. Mana Bangka Belitung masih dalam posisi berapa persen? Nih, 20,6%. Yang tadi berapa persen? 18 ya? 17. Sekarang Babel di 20,6%. Ini menjadi PR kita bersama ya sebagai calon ahli gizi. Oke, faktor yang mempengaruhinya ada prenatal sebelum kelahiran, ada postnatal setelah kelahiran, ada pada periode kelahiran itu sendiri, dan faktor rumah tangga. Ada ibu hamil risiko kek, ibu hamil mendapat PMT, ibu hamil mendapat TTD, ANC K4, hamil yang minum, selain mendapat juga dia minum, ada penyakit infeksi pada ibu hamil, pada TB dan malaria. Dan ternyata akses air minum ini juga penting. Sanitasi dan higien dasar ini juga penting. Begitu juga dengan periode kelahiran. Oke. Selanjutnya, ini adalah fakta bahwa tingkat kematian dan kesakitan anak dengan gizi buruk lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan gizi baik. Lebih dari 11 kali. Anak balita wasting berisiko 3 kali menjadi stunting bila dibandingkan dengan anak balita gizi baik. Peningkatannya itu juga mempengaruhi pada kognitif, pengembangan kognitif, dan juga penyakit communicable, non-communicable, penyakit degeneratif. Jadi gagal tumbuh atau stunting tidak hanya terjadi pada tampak fisik, namun juga pada kognitif. Perkembangan awal otak juga berdampak pada jangka panjang.
Ini jadi PR kita bersama. Ternyata Bank Indonesia menempati urutan kedua terendah ya untuk kualitas SDM. Kelemahannya ini menggambarkan masalah gizi, statistik vital yang berkaitan dengan data yang tidak akurat, kurangnya kemampuan dalam membuat interpretasi data. Tadi kita belajar bagaimana membaca data, bagaimana menginterpretasi data yang sudah kita dapatkan. Jangan sia-siakan data tersebut sehingga kita dapat mendapatkan banyak manfaat dari data sekunder. Untuk penugasan teorinya, silakan kalian menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan pengkajian status gizi menggunakan statistik vital, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan buatlah satu contoh data masalah gizi berkaitan dengan double burden atau triple burden untuk data statistik vital. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk teorinya. Izin nanti sebentar Ibu jelaskan ke praktik.